Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kinkin dan teman-teman sekalian. Nama saya Fiska Paragita dan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pemanfaatan akun Instagram seputar iNews RCTI sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sehari-hari oleh para pengikutnya. Jadi, latar belakang dari penelitian saya ini adalah banyak media sosial yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai informasi terhadap khalayak umum. Salah satunya adalah aplikasi atau media sosial Instagram. Saat ini Instagram adalah jejaring sosial yang paling banyak diminati dan hampir semua masyarakat dari berbagai belahan dunia menggunakan Instagram. Tak hanya berfungsi dengan membagikan foto dan video saja, Instagram memiliki banyak macam fitur seperti Insta Stories, IGTV, Explore Page, dan banyak fitur lainnya yang memudahkan untuk berinteraksi dan menyebarluaskan informasi kepada para masyarakat. Seputar iNews RCTI adalah akun Instagram dari siaran seputaran iNews yang tayang di RCTI. Siaran seputaran iNews adalah program berita yang disiarkan di RCTI dan program berita ini tuh sebelumnya menggantikan program berita yang bernama Seputar Indonesia. Pergantian nama ini tuh dimulai pada tanggal 1 November 2017 ya. Dan program Seputaran iNews ini disiarkan selama 3-4 jam setiap harinya melalui program Seputaran iNews Pagi, Seputaran iNews Siang, Sekelas Info, dan Breaking News. Akun seputar iNews RCTI ini menyajikan update-update berita nasional tiap harinya. Berita yang dikemas oleh seputaran iNews RCTI ini tuh mereka memposting ulang cuplikan-cuplikan dari berita yang disiarkan di seputaran iNews RCTI. Akun @seputaran iNews RCTI saat ini mempunyai postingan sebanyak 26.400.000 dan followers yang telah mencapai 203.000. Berikut adalah tampilan dari profil akun seputar iNews RCTI yang kalian bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah contoh postingan yang dipost oleh @seputar iNews RCTI. Jadi fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana manfaatnya informasi-informasi yang dibagikan oleh seputar iNews RCTI untuk para pengikutnya. Dan manfaat dari penelitian ini adalah peneliti mengharapkan penelitian itu dapat digunakan oleh para mahasiswa atau mahasiswi untuk menjadi bahan rujukan dalam bidang pemanfaatan sosial media, terutama sosial media Instagram. Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang terdapat di fokus penelitian. Dan tujuan dari penelitian ini tuh adalah untuk mengetahui pemanfaatan akun seputar iNews RCTI dalam memenuhi informasi sehari-hari untuk para pengikutnya. Oke, jadi untuk konsep, untuk penelitian ini saya menggunakan teori uses and gratifications. Teori ini tuh dikembangkan oleh 3 ilmuwan, yaitu Elihu Katz, G. Blumlerm, dan Michael Gurevich. Ketiga ilmuwan tersebut mengobservasi bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk memilih apa yang mereka harapkan dari eksistensi terpaan media. Oke, jadi berdasarkan gambar yang kalian lihat sekarang, dengan teori uses and gratification menurut Holmgren, di mana sebelum seseorang mencari informasi di Instagram, mereka akan memiliki motif dan niat untuk mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah itu, mereka akan membuka aplikasi Instagram dan mencari akun seputar iNews RCTI
dengan harapan bahwa informasi yang mereka sedang butuhkan atau harapkan itu ada. Dan jika informasi yang mereka harapkan itu ada dalam akun @seputar @CTI, mereka akan timbul kepuasan dalam diri mereka setelah mengecek akun @seputar CTI. Of course, dengan adanya motif, maka potensial untuk perasaan kesenjangan tuh pastinya ada ya. Kesenjangan ini dihasilkan jika hal yang diinginkan tuh terjadi. Tidak terjadi maksudnya, maaf. Jika seseorang merasa puas dengan apa yang baru saja ia coba cari, hal ini membuktikan kalau media massa itu berhasil dalam menjalankan tugasnya. Tetapi di sisi lain, kesenjangan tuh dapat terjadi bila media massa menawarkan informasi yang berlebihan atau konten yang menurutnya tuh tidak diperlukan. Contohnya jika seseorang mengikuti suatu akun portal berita olahraga di suatu media sosial dan tiba-tiba tuh akun tersebut memposting konten yang tidak sama sekali berhubungan dengan dunia olahraga, maka kesenjangan pun akan muncul. Oke. Konsep yang kedua adalah Instagram. Instagram merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui handphone, laptop, dan PC. Pengguna dapat memposting foto dan video dengan mudah. Selain membuat postingan, pengguna dapat menyukai dan mengomentari postingan orang lain. Instagram mempunyai fitur-fitur yang mempermudah pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti fitur like, comment, share, IGTV, Reel, dan Instastory. Saat ini, Instagram merupakan salah satu media yang paling baik digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Oke, jadi jenis pendekatan penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan seringkali perlu analisis yang mendalam. Dan unit analisis itu, of course, dalam sebuah penelitian, unit analisis itu diartikan sebagai suatu satuan yang dianggap sebagai subjek penelitian. Pengertian lain dari unit analisis adalah sesuatu yang memiliki kaitan dengan komponen yang sedang diteliti. Strategi penelitian ini adalah peneliti mengharapkan bahwa dengan penelitian ini, para pembaca dapat tahu apakah akun seputar iNews.RCTI bermanfaat dalam membagikan informasi sehari-hari untuk para pengguna atau tidak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengikut akun @seputar iNews.RCTI. Jadi teknik penarikan informasi, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Yang dimaksud dengan purposive sampling itu tuh mengambil sampel secara sengaja dan dibuktikan dengan narasumber yang tahu yang akan terlibat dalam penelitian ini sehingga memudahkan untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. Dan data-data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi yang mendalam dan wawancara. Dan metode pengukuran data itu teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah uji transferabilitas, uji kredibilitas, dependabilitas, dan konformibilitas. Dan pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas di mana menggunakan perpanjangan pengamatan peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan cross-check. Oke, jadi metode analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data penelitian kualitatif adalah proses organisir data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta bahan penelitian lain agar peneliti dapat menganalisa hasil penelitian. Of course, nggak semua penelitian itu sempurna ya. Pastinya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah pengikut akun seputar iNews.RCTI yang bersedia menjadi narasumber itu tidak banyak. Oke, kita move on ke hasil. Oke, untuk hasil dari observasi peneliti dalam akun @seputar iNews.RCTI adalah postingan akun tersebut sangat efektif dalam penyajian informasi. Akun tersebut menyajikan berita dalam bentuk video yang sebelumnya ditunjukkan dalam siaran seputar iNews yang sebelumnya tayang. Hal ini efektif karena bagi para masyarakat yang selalu menonton seputaran iNews dan tidak
dan tidak ingin ketinggalan berita atau ingin menonton berita tersebut kembali, maka mereka dapat melihat akun @seputar iNews RCTI. Oh ya, untuk hasil wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dikarenakan narasumber memilih untuk diwawancarai melalui aplikasi WhatsApp. Jadi hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan Ibu TA, ini tuh pada pertanyaan pertama, peneliti bertanya apakah informan menggunakan aplikasi Instagram, dan informan menjawab dengan iya. Informan pun terbukti sering menggunakan Instagram. Hal ini sesuai dengan jawaban informan saat ditanyakan mengenai seberapa seringnya informan memakai Instagram. Jawaban yang dilontarkan oleh informan adalah sering, setiap hari. Dan informan pun menganggap bahwa Instagram adalah aplikasi yang mudah digunakan. Informan pun tahu akan akun @seputar iNews RCTI dan sudah mengikuti akun tersebut selama setahun lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya, informan menanyakan apakah informasi yang disampaikan oleh @seputar iNews RCTI itu valid dan dipercaya atau tidak. Informan pun menjawab bahwa menurutnya informasi yang disampaikan oleh @seputar iNews RCTI itu sangat valid dan mudah dimengerti karena informasi yang disampaikan jelas. Informan pun juga menganggap bahwa informasi yang disajikan oleh @seputar iNews RCTI mudah dipahami karena ada videonya dan keterangan di bawahnya. Informan pun juga menjawab bahwa informan akan membaca informasi yang diupdate setiap harinya saat ditanyakan mengenai informasi di bidang apa yang biasa dibaca di seputar iNews RCTI. Untuk pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan apakah informan sering mendapatkan informasi yang dicari di akun seputar iNews RCTI atau tidak. Untuk pertanyaan tersebut, informan menjawab dengan iya, kadang-kadang seperti pengumuman yang terbaru atau transportasi baru itu ada. Dan jawaban dari informan ini tuh membuktikan bahwa informan selalu mendapatkan informasi yang dicari di akun seputar iNews RCTI. Dan untuk pertanyaan terakhir, informan setuju jika @seputar iNews RCTI dikatakan sebagai akun Instagram dengan penyampaian informasi terbaik dan up to date. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.